Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta ini. Amin. Pada kesempatan sore hari ini ada Gus Jos, ada Kang Togo, dan saya sendiri Moyo. Ini akan melangsungkan bincang-bincang santai ya Gus, Kang Togo. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan sumangga Kang Togo dulu mau mengawali atau Gus Jos dulu, sumangga. Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Kesempatan sore kali ini, alhamdulillah saya silaturahmi ke tempat saudara saya, Gus Jos. Jadi atas ridho dan restu yang maha kuasa, kami diperkenankan untuk sampai ke sini. Perjalanan dari Klaten ke sini ya kira-kira berapa jam tadi? 2,5 jam. 2,5 jam, tidak terlalu jauh. Santai. Nah, kenapa saya kesini ketemu beliau? Karena biasanya kalau hari Senin sampai Sabtu itu kita melakukan aktivitas menata jasmani untuk kebutuhan pangkuan jiwa. Nah, ini kesempatan hari Minggu ini kita untuk menata rohani dengan bertemu tentunya saudara dengan bersilaturahmi supaya nanti kita mendapat hibroh hikmahnya di dalam silaturahmi. Apalagi ini saya sangat suka sering mendengarkan wajangan-wajangan beliau, terutama perjalanan tentang Bocah Angon, Ratu Adil, dan nantinya juga ada Ratu Agung juga ya. Apa itu namanya Gus? Raja Agung. Oh, Raja Agung. Nah, nanti untuk Satria Agung. Nah, ini untuk lebih jelasnya supaya beliau memaparkan. Ini kan sudah mendekati Pilpres, pilihan presiden. Apa kira-kira nanti menurut pandangan batin Gus Jos ini presiden yang nanti akan terpilih kasinggian atau istilahnya kewahyon atau kepulungan bahasa Jawanya dengan sifat-sifat Raja Agung itu mohon diterangkan. Monggo, Gus. Rahayu. Masalah itu nggih Mas. Pilpres. Nggih. Masalah Pilpres. Ya. Niki enake bahasa Indonesia napa Jawa niki? Gaduh-gaduh mawon. Gaduh-gaduh mawon. Leganipun penakipun. Begetone. Nggih, iki Audin sami perso. Nah, niki bahasa Indonesia aja ya. Nggih. Indonesia aja. Sepenting tetap kula pada Jawa nih. Nggih. Masalah Pilpres 2024 tentang Wahyu. Niku di Nusantara itu nanti kan kalau kita bicara 4 pilar. Nggih. 4 pilar itu insya Allah yang namanya Kedunungan Wahyu nanti yang akan menjadi presiden itu ya tetap yang Kedunungan Wahyu insya Allah, meskipun di situ sebuah proses perjalanan yang luar biasa para satria di konsep Satria Piningit gitu loh. Yeah. Satria Piningit kan semua para Satria Piningit banyak. Yeah. Nah, Satria Agung insya Allah karena nanti dalam babakan itu sebenarnya kan gagasan sudah lama untuk Nusantara gitu. Karena di era Pak Jokowi ini ya inilah yang memang udah titiwanci benar-benar para satria membangun dengan karyanya sendiri untuk membangun istananya sampai pondasi sampai nanti wujudnya Istana Garuda itu memang dari putra-putri Ibu Pertiwi. Kalau yang saat ini yang ada di telatah tanah Jawa ini kan peninggalan sebenarnya. Dan itu kan gagasan dari Pak Karno dari dulu, tapi alhamdulillah Bapak Insinyur Joko Widodo memang itu satu satria juga, Satria Agung dari Lereng Lawu.
memang diemban apa namanya mendapat dawuh tugas luhur. Nggih. Nah itu nanti kalau wahyu insya Allah di 2024 entah siapa itu nanti yang jadi presiden memang Satria Keturunan Wahyu. Amin. Alhamdulillah. Nah, tapi juga dalam tatanan laku di telatah tanah Jawa ini juga nanti ada seorang raja yang disebut Raja Agung, Ratu Agung dalam konsep Ratu Adil. Makanya kok di situ ada 4 pilar. Nanti Nusantara ini ibaratnya ngadegi saka papat. Ada presiden, ada ibu negara, ada raja dan ada ratu. Makanya sebuah bangunan, sebuah rumah, sebuah joglo itu kalau sokone kukuh papat apa namanya menjadi kuat, menjadi kuat, kokoh, berdiri megah. Nah, makanya itu Nusantara balik nang papane, di balik papan itu memang itu sebenarnya udah gagasan dari dulu Kartanegara. Ya. Kartanegara Singosari sampai Patih Gajah Mada belum menyatu juga karena kesalahpahaman Bubat. Nah, ini Nusantara belum menyatu, insya Allah terjadinya apa namanya terciptanya IKN itu ya, yang besok itu benar-benar Nusantara menyatu. Makanya juga di situ ada gong perdamaian Nusantara di lapangan Bubat. Laras. Gong perdamaian Nusantara. Tetap niku nganu napa kewahyon. Yang punya presiden itu apa ya? Sing dados presiden itu kan. Berarti untuk IKN ini ternyata ini juga berdasarkan wangsit para leluhur, juga karena laku-laku spiritual para pemimpin, dan akhirnya lahirlah gagasan IKN itu nggih. Nyatanya kok yang dipilih kok Balikpapan. Nah, itu kan berarti kan kembali ke papannya. Luar biasa. Sebetulnya ini ya kita gendu rasa wong hakikatnya kita ini juga rakyat jelata. Ya cuma omong-omong saja. Ya siapa tahu dengan cara pandang spiritual kebatinan rakyat jelata ini mungkin bisa didengarkan oleh para pemimpin kita ya Gus ya. Amin. Dan tentunya saya selaku pemilik channel Kang Togo TV dan Bujang Togo berharap bahwa besok itu betul-betul kita mendapatkan pimpinan negara Republik Indonesia ini dengan kewahyuannya yang mempunyai jiwa-jiwa terpilih, ya punya sifat Raja Agung tadi dengan Ratu Adilnya, mudah-mudahan seperti itu. Dan beberapa bulan lalu saya juga pernah membahas tentang kursi pemerintahan itu. Ini sakral, jadi ini untuk para calon presiden untuk duduk di kursi pemerintahan itu kalau nggak hati-hati nanti akan kena sabda leluhur, dan sabda leluhur ini tidak bisa dianggap main-main. Kalau tidak amanah hanya untuk berniat memperkaya diri, tidak punya sifat keadilan bagi seluruh rakyatnya, maka itu nanti akan kena sabda leluhur kalau menurut saya gitu Gus. Dan mungkin bisa dilanjutkan untuk lebih lanjutnya tentang kembalinya penerangan tentang Raja Agung tadi. Kalau kepresidenan kan disebutnya presiden kan negara. Nah ini Raja Agung itu maksudnya gimana Gus? Monggo dilanjut. Jadi nanti Raja Agung, Raja Mas Agung, Ratu Mas Agung itu ibaratnya yang kedunungan Wahyu Agung, yang benar-benar kedunungan Wahyu Agung itu ya ada di telatah bumi tanah Jawa ini. Jadi di Nusantara ini ya itu ada raja sama ratu, juga ada presiden sama ibu presiden. Tapi itu berjalannya sinergi. Sinergi enggak bertantangan seperti apa. Dan itu saat ini yang mempunyai laku titah lampah yang di mungkin Bocah Angon atau di Satria Bening itu memang para dewan yang ada di negara pun juga pasti akan menjemput karena beliaulah yang memegang kunci dalam konsep Ratu Adil. Perjalanan Trisula Weda. Trisula Weda. Luar biasa ini ya Gus ya.
Kalau dulu kan tempat-tempat daerah istimewa itu kan yang Hmm. terkenal seperti Yogyakarta. Nggih. Dan ini saya juga sudah mendengar, sudah dalam berita juga ada bahwa Surakarta juga akan menjadi daerah yang istimewa seperti Jogja. Apa itu karena mungkin karena sabda atau kewahyuannya tentang Raja Agung tadi berkaitan atau tidak itu Gus? Leres. Oh, ngoten nggih. Laras ya. Iya, Kalau sekarang kan ibaratnya sistemnya udah mulai itu Mas. Iya. Ditata. Iya. Udah mulai ditata semua buat para satria-satria saat ini yang masih terpingit. Semua selalu berdoa yang terbaik buat negeri ini. Oke, berarti itu nanti sinergi karena yang namanya sinergi itu ya kalau negara dipimpin presiden, kalau wilayah tertentu nanti juga dipimpin oleh raja ngoten nggih. Sama raja. Ya, tapi tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam persatuannya. Ngoten nggih. Tetap merah putih Tetap satu. merah putih. Nggih, alhamdulillah. Mungkin Kang Moyo ada yang mau ditanyakan ini mumpung kita ketemu dengan Gus Jos. Oh iya. Mau minta waktu untuk bertanya Gus. Nggih. Tadi Gus Jos menyampaikan bahwa yang jadi presiden itu orang-orang yang kewahyan ya Gus. Wahyu. Apakah semua orang yang jadi presiden, terpilih jadi presiden itu kewahyan? Dan bagaimana kalau kita kaitkan dengan presiden yang menjadi presiden yang seumur jagung itu juga kewahyan Gus? Mohon pencerahannya Gus. Kalau yang seumur jagung itu hanya pengisi sebenarnya. Pengisi ya Gus? Perantara. Perantara pengisi pengisi pinunjuli titi wanci. Oh, gitu. Batu loncatan. Ya, Batu loncatan. Ya. Pinunjuli titi wanci. Berarti itu termasuk pengisi, bukan termasuk yang kewahyan itu ya Gus? Kadang-kadang sing pengisi-pengisi itu yo di ranjing-ranjingi sifat Kurawa do tamak. Ya. Tapi yang memang itu sebuah proses perjalanan. Ya. Saat ini kita nggak boleh menyalahkan satu sama lain karena dalam babagan perjalanan atau adil itu ya yang salah mesti saleh. Yang nanti buat para kesatria yang keturunan wahyu semua. Kalau kita bicara wahyu itu sebenarnya banyak Mas ya. Tapi yang pegang benar-benar cangkok Wijaya Kusumo, yang pegang bijine cangkok Wijaya Kusumo itu yang nanti akan jadi Raja Agung. Raja Agung itu ya. Nah itu ya belum pernah keluar dari tanah Jawa sampai saat ini. Belum pernah. Yang nggak tahu ada di mana. Itu nanti energi. Energinya. Satria. Tapi wahyu itu nanti kan ibaratnya nyebar Mas. Buat semua para satria. Jadinya dalam artian para pemimpin yang mendapat cahaya. Nah itu dibabakan Al-Mahdi itu. Nah ini mau tanya lagi Gus. Tadi Gus Jos baru saja menyinggung Al-Mahdi ya, Imam Mahdi gitu ya Gus. Nah itu mohon pencerahannya Gus, perjalanan Imam Mahdi itu kan nanti dalam sejarah itu juga akan turun Imam Mahdi itu. Mohon pencerahannya perjalanan dengan Imam Mahdi itu bagaimana Gus? Apakah saat ini itu sudah dekat dengan kemunculan Imam Mahdi itu juga? Mohon pencerahannya Gus. Kalau saat ini di babakan perjalanan saat ini berarti pondasi ini masih masuk dalam babakan Al-Mahdi. Al-Mahdi wiwitan. Nah, babakan Al-Mahdi ini memang luar biasa. Karena di babakan Al-Mahdi itu kita perang sama awan dukon, awan hitam. Tadinya awan hitam itu bukannya kita melihat awan hitam tuh yang muncul terus kita melihat karena dari pikiran kita, mungkin ketamaan kita, semua zaman kolo bentu ini babakan Al-Mahdi. Jadi di konsep saat ini yang buat semua sedulur-sedulur yang pada mempunyai perjalanan itu di babakan Al-Mahdi dulu. Jadi semua bisa menjadi Al-Mahdi. Hingga kita bisa ibaratnya bertemu hidayah. Manembah bocah aja itu di konsep Becangon juga Mas. Manembah kembali kosong. Itu kalau dalam babakan Al-Mahdi itu udah benar-benar sampurno, nanti munculnya Imam Mahdi. Oh gitu ya Gus. Kalau udah sampurnane IKN karena yang menjadi Imam Mahdi itu adalah putra asli Ibu Pertiwi Mas. Oh, Ratu ning ratu tanah Jawa.
itu yang jadi Imam Mahdi. Saat ini masih beranjak dewasa Ya. yang mau jadi Imam Mahdi gitu. Nggih. Nggih. Jadi saat ini dibabakan konsep Al-Mahdi, Hmm. wiwitan hidayah Nggih. dalam babakan perjalanan itu. Nggih. Jadi ada tatanan lagune Ya, ya. semuanya. Ya, ya. Berarti ibarat kita mau bangun rumah baru pondasinya. Pondasinya. Ya. Nanti kalau rumah itu IKN itu udah wujud sempurna, baru Imam Mahdi muncul, Muncul, karena gitu. udah mau ditempati. Oh iya ya. Nah, jadi nanti untuk mau menyebut Imam Mahdi itu ya para satrio yang pada kewahyon itu, Mas. Nggih. Al-Mahdi semua. Hmm. Nah, itu juga Raja Agung, Ratu Mas Agung itu juga itu dibabakan Al-Mahdi. Oh. Jadi Al-Mahdi sama Imam Mahdi itu ada dua fase. Ya. Fase nggih. Dua fase, bukan satu fase. Iya. Kadang-kadang itu seperti itu. Ya. Salah satunya diceritakan dalam Alkitab, Al-Quran juga. Itu kan disebut turunnya Nabi Isa yang Turunnya disebut Imam Al-Mahdi kan gitu, dengan hadirnya disertai dengan Dajjal Ya. dan apa istilahnya, itu kan versinya kan masing-masing. Kalau kita kan konsepnya kan laku spiritual Jawa ya, kita menerangkan secara bahasa lisan Jawa kan gitu kan. Jadi saya ini sebetulnya berdasarkan petunjuk atas leluhur yang mendampingi saya diperintahkan untuk nemui panjenengan karena konsep yang jenengan bawakan atau dongengan gendu-gendu rasa yang dibawakan itu sangat menarik. Kalau ini nanti bisa dipublikasikan secara luas, pemirsa juga banyak menonton, melihat, nah akan terbukalah hidayah kesadaran bahwa sebetulnya kalau kita hayati ya sebetulnya dengan munculnya satria adil, satria peningit yang membawa keadilan, kedamaian, sudah tentu nanti negara ini sejahtera kan gitu. Tentunya dengan jiwa-jiwa yang betul-betul dari seorang pelaku. Soalnya banyak orang yang berkonsep, yang membedar sebuah wejangan, tapi ya tidak didasari dengan perjalanan lakunya, mungkin hanya sekedar membaca, lalu diwejangkan, itu juga nanti konsepnya mungkin ya seperti Mbah Google lah ini, nggak ada perjalanan spiritualnya. Kalau kita kan membaca ini sesuai kemampuan spiritual dengan laku. Dan kita menghargai, saya yakin banyak pelaku di tanah Nusantara ini yang tentunya nanti akan mendapatkan sebuah keilhaman atas perjalanan spiritual yang dilakukan kan Gus. Ini ngomong-ngomong, ini perjalanan Gus Jos ini dari usia berapa ini bisa dongeng kok seluas ini tentang Bocah Angon, Ratu Adil, seperti ini, dari umur berapa ini? Kalau perjalanan, sebenarnya saya itu seorang pemusik ya, Mas. Oh, pemusik ya. Pemusik. Jadi awal perjalanan benar-benar untuk berjalan seperti ini, terus medar apa yang ada di Ugong Hasil Siliwangi Bocah Angon tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi itu ya. Mulai dari 2016. Tapi pertama kali perjalanan itu ya 2011. 2011. Tapi itu sing ngalor ngidul bingung. Oh, nggih. Tapi alhamdulillah sampai 2016 sampai sekarang masih diberi tugas ya itu untuk dongeng di babakan perjalanan itu. Mungkin Pak Agus ada yang mau ditanyakan? Oh, nggih. Matur nuwun. Ini saya bertanya pada Gus Jos tadi kan menjelaskan ada proses yang namanya Trisulawida. Nah, ini saya mau bertanya, mohon pencerahannya agar semuanya tambah gamblang menyimak alur ini. Ngaten Gus. Matur nuwun. Trisulawida kalau kita bicara hakikat luas. Tapi saya tak bicara Trisulawida yang kedunungan titah. Karena saat ini banyak sekali para perjalanan, para titah yang yang selalu mencari jati diri ya. Mencari jati diri semua. Karena dalam babakan perjalanan itu kalau kita bicara Trisulawida itu perjalanan 3 menjadi satu ke satu titik temu tujuan. Nah, itu jadi 3. Perjalanan itu dalam konsep Ratu Adil itu juga ono rojo, ono ratu, ono sangkinasih. Nah, sangkinasih itu
sing paling dhuwur nanti putra mahkota itu yang akan menjadi Imam Mahdi. Jadi perjalanan Trisulawida itu ini Pak, 3 ke 1 titik temu. Ya. Nah, itu babakan Ratu Adil. Ya, boleh dibilang zaman apa namanya? Akhir zaman gitu, memang udah akhir zaman. Tapi zaman yang mau di apa namanya? Perjalankan lagi gitu. Kalau insya Allah kita berdoa kalau kiamat usaha pangeh. Nggih. Bisa tangeh kalau kiamat. Jauh Ya, sekali, masih jauh jauh sekali, sekali. masih jauh. Tapi Yang di- ini perubahan ke arah yang jauh lebih Nah, baik. iya. Titik balik ngeten. titik balik. Permata. Itu yang ya, Allah alam mas saat ini yang Iya. punya titah sinten dalam babagan Trisulawida itu. Dan ini kan semuanya kan masih berjalan secara spiritualnya masing-masing. Kan nanti alam itu akan memilah dan memilih. Dan semoga yang kita bicarakan ini sebagai rakyat jelata ini, ya setidaknya kita hanya sedikit menceritakan babakan perjalanan kita pribadi ya Gus ya. Dan semoga pemimpin itu nanti kesifatan dengan apa yang kita bahas ini. Karena kok rasanya kok sekarang ini sudah pada menjerit penderitaan itu banyak. Contohnya sekarang itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, nyari pekerjaan susah, ekonomi susah. Itu di dalam unsur jasmani, kalau guling ya gimana mau laku rohaninya, wong jasmaninya aja guling gitu. Kalau bisa kan seimbang ya jasmani dan rohani. Makanya saya sering mendapat pedaran dari para sepuh guru saya. Kalau bisa itu ya bejo ning donya, bejo ning akhirat, mulya ning kene, mulya ning kono kan gitu konsepnya. Kan gitu. Dan ini harapan kita ya pemimpin kita kan gitu ya Gus ya. Gitu. Makanya luar biasa. Saya ke tempat Gus Jos ini tadi singgah di Masjid Agung alun-alun. Di sana ada Gua Gong Perdamaian Nusantara. Semoga ini nanti ditabuh untuk menjadi sebuah kedamaian di Nusantara, gitu. Amin. Dan tadi ada beduk raksasa juga di sana, Gus. Itu beduk yang paling besar, ya. Paling besar sedunia. Luar biasa. Nah, ini mungkin Kang Moyo terus kan dilanjutkan. Jangan sungkan-sungkan sambil ngopi, ngerokok santai, monggo. Ya. Matanya lagi ya Gus. Nah, sementara ini kan Gus Jos akhir-akhir ini terutama kan kalau keluar tidak ada tugas, nah itu kan tidak keluar, cuma istilahnya itu tirakat di rumah gitu ya Gus. Nah, kalau pas tugas di luar itu apa bisa disampaikan lewat YouTube seperti ini apa tidak Gus? Mohon pencerahannya Gus. Kalau pas tugas di luar ada yang bisa disampaikan juga masih belum boleh ada yang disampaikan. Oh iya Gus. Tapi nanti pas saya di lapangan lagi insya Allah tempat-tempatnya yang akan dibuat tugas Satrio Agung itu. Ya kita istilah Raja Agung. Ya. Nah, itu ada di Galuh Purba. Galuh Purba hubungannya juga sama Gunung Wijoyo Harjuno, bukan Gunung Arjuna loh, tapi Gunung Wijoyo Harjuno. Itu berarti Paraban ya. Wijoyo Harjuno itu dulu itu gunung candi yang paling megah di negeri Sabah itu. Oh iya. Nah, di situ Galuh Purba. Tapi insya Allah ini semoga cepat. Ya. Tempat-tempatnya yang akan ditempati di sini nanti untuk buat para yang mempunyai titah entah siapa mas. Ini saya nyebutin mas sama Kang nih gitu. Bebas. No profil. Apa saja bisa gitu kan. Kalau saya terbiasa panggilan itu Kang kan. Karena kalau dengan Kang itu kedekatannya langsung terasa. Nah, makanya dengan sebutan Kang itu kan langsung mengena gitu. Makanya teman-teman semuanya kalau sama saya nyebutnya Kang. Gitu nonton niku kan. Jadi kalau saya pribadi di dalam konsep Bocah Angon, Satrio Peningit, Ratu Adil itu bagaimana cara untuk bisa mengembala diri sendiri,
bagaimana untuk bisa berperilaku adil bagi dirinya sendiri, menjadi kesatria bagi dirinya sendiri, menjadi raja di raja bagi dirinya sendiri. Betul. Jadi kalau saya fokusnya ke pribadi. Nah, dan ini saya ketemu Gus Jos ini diluaskan untuk ke semua titah, kan seperti itu. Karena kan kita itu hidup di dunia itu pasti membawa suatu tugas, disadari atau tidak disadari. Entah itu baik secara umum atau secara khusus. Kalau secara umum ya kita bekerja, cari pengubah jiwa. Yang namanya kehidupan ini kan manusia itu kan ya kita lahir, menikah, punya istri, punya anak, punya menantu, punya putu, buyut, dan mati, kan ceritanya seperti itu. Saya sering kali mengucapkan hal-hal seperti itu. Saya juga di dalam konten saya juga pernah membahas tentang zaman peteng. Nah, ini tadi kejawab dengan zaman peteng itu ya sebetulnya bukan berarti besok itu buminya gelap karena mataharinya hilang kan gitu kan. Tapi itu kan jiwa-jiwa yang mulai tergelapkan gitu ya Gus ya. Itu. Al-Mahdi kan hidayah, nur cahaya di dalam diri kita sendiri. Makanya semua bisa menjadi Al-Mahdi. Bahwa diri kita sendiri. Nanti kalau ada yang sosok yang mimpin itu adalah sistem sebenarnya. Sistemnya. Nah, itu Satrio Agung. Ismoyo Roso. Yuk Putra Batara Indro itu nanti. Saged Kang Toko nggih saged semua nggak tahu itu masih dirahasiakan, ibaratnya masih ditutup sama Dewa Jagatgung. Karena yang dampingi kan Dewa Sewu, yang dampingi Dewa Sewu. Nah, tapi itu nanti nggak jadi presiden, tapi presiden tetap keturunan Wahyu. Makanya dengan restu mereka ya. Dengan restu semua. Ya, yang jadi dasar ya menjadi pamomong dulu untuk dirinya sendiri. Dan nanti kalau sudah melebar meluas maka akan terpilih untuk menjadi pamomong jagat, dan itu pun Tuhan yang mengendaki. Makanya saya mengawali dari proses pribadi dan penjabarannya sama Gus Jos ini diumumkan untuk kesemuanya kan gitu. Dan itu nanti alam yang memilih gitu. Kalau pemimpin yang memilih manusia itu kan bisa direkadaya manusia. Yang namanya teknologi yang canggih. Contoh kita ikut caranya apa? Coblosan itu ya. Itu pengumpulan data-data nama-nama itu misalnya dikirimkan ke pusat, ada di data, nanti melalui digital itu lebih canggih, lebih cepat. Kadang surat yang diantar belum nyampe, digitalnya sudah bisa menghitung. Itu bisa disiasati menurut saya Gus. Tapi kalau sudah pilihan leluhur, insya Allah tidak akan bisa disiasati karena kinerjanya langsung dipantau sama leluhur. Karena untuk pilpres besok itu leluhur nggak bisa dicurangi. Betul. Apalagi dibayar hanya pakai kertas. Nah, buatan saged, makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Ini mau tanya lagi Gus. Saya melihat Gus Jos ini kan usianya masih muda dan mempunyai wawasan ilmu yang luar biasa dan mempunyai tugas dari leluhur yang istimewa. Nah, rahasianya apa Gus? Pasti Gus Jos ini punya laku yang istimewa juga. Mohon pencerahannya Gus, biar bisa menjadi suri toladan semuanya. Rahasia. Jane mboten enten sing dirahasiake ya. Ya apa namanya? Kembali ke titah. Jadi kita itu ibaratnya saya juga sering ngelihat apa namanya? Modern Kang Togog juga ya sama sebenarnya sama. Apa yang diajarkan kita sebagai yang pertama itu mengengon itulah. Mengengon apa yang menjadi perjalanan konsep bocah angon, karena dalam babakan itu nggak bisa dikatakan sebenarnya. Susah dijelaskan gitu. Susah dijelaskan. Hanya bisa berjalan pakai laku kita yang ikhlas. Makanya kalau senjatane Satrio Piningit yang saya tahu itu bukan peduang gaman seperti apa itu, enggak, pucuk ing ati. Pucuk ing hati, benar-benar pakai hati, itu paling ampuh. Makanya kita tuh selalu yang legowo ikhlas, apa yang dijalankan legowo ikhlas.
Makanya kan itu disimbolkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Kanjeng Muhammad. Itu para nabi itu banyak yang jadi pengembala loh kan. Semuanya pada ngangon. Itu kan simbolisnya. Sehingga ditutup dengan kesempurnaan Nabi Muhammad di dalam ajarannya. Dan itu sebagai gambaran sebetulnya itu sanepo slogan mengembala itu. Yang digembala itu hewan-hewan. Padahal kalau kita ambil secara hakikatnya yang digembalakan itu adalah diri kita sendiri, kesifatan kita sendiri. Karena manusia itu ya awal ya akhir. Manusia itu ya awal kehidupan ya nanti juga mau mati, hidup lagi dan sampai dibangkitkan lagi kan gitu. Makanya kan angon. Kan ngoten gitu. Dan seperti itu. Jadi kita ini gendu-gendu rasa. Kita ini juga manusia biasa saja dari rakyat jelata. Kita nggak punya kemampuan apa-apa. Semuanya Tuhan yang berkehendak. Saya membuat wejangan, kalau yang bukan menyuarakan Tuhan ya nggak bisa. Apalagi kalau kita yakin dengan segala sesuatu daya kekuatan itu dari Yang Maha Kuasa. Apalagi kita bisa bertemu, merokok bareng, ngopi bareng. Kalau nggak ada yang menggerakkan nggak bisa ya Gus ya. Dan alhamdulillah saya sangat bahagia bisa sampai ke sini dan lancar. Tadi juga dijemput sama Kang Bagus. Nah, mungkin Pak Agus mau ada pertanyaan lagi nih. Biasanya ini banyak ini spiritual lakunya Pak Agus sendiri yang ditanyakan. Saya cuman menambah ini aja nih Gus, karena diberi kesempatan ini Gus. Ya dari perjalanan rohani panjenengan ini kan panjenengan dititipi amanah sama Gusti Allah untuk medar ya istilahnya ya. Semoga ini menjadi petunjuk semuanya. Lah ini yang saya tanyakan ini Gus. Barangkali manfaat untuk semuanya. Proses jenengan menangkap mulai dari amanah itu, terus menangkap petunjuk itu kira-kira bisa dijelaskan sedikit Gus pencerahannya. Ya ini kan kita semua ini belajar. Jadi kita belajar bisa dari semuanya saja termasuk panjenengan ini mohon diwedari gitu Gus. Matur nuwun Gus. Jadi proses perjalanan itu loh. Terus saya sering menyampaikan di babakan perjalanan itu. Karena jujur tidak ngambil dari ramalan atau apa. Kalau kita ramalan itu hanya sebagai pengantar. Pengantar. Kalau saya itu alhamdulillah sama yang ngomong sama Keraton Umbul-Umbul Samudra. Jadi arsip sejarah tentang babagan itu tuh ada di Keraton Umbul-Umbul Samudra, Keraton Sepuh. Betul. Nah itu jadi niki tak bika apa yang saya katakan dalam babagan perjalanan itu langsung komunikasi kali Eyang Condro Suryo Dimuko. Eyang Condro ngeten mriku nggih kalih Ibu Sepuh langsung bicara. Sosok beliau tuh bisa dijelaskan Gus untuk gambaran saja Gus. Sosok yang baru saja disebut itu. Kalau Eyang itu. Kalau Eyang Condro Suryo Dimuko itu yang disebut yaitu Rojo Dirojo. Jadi rojone tanah Jawa. Ibaratnya sing carane niku sing memang hubungannya kalih malaikat Jibril. Niku eyangnya. Juga bisa disebut Satrio Piningit. Nah, niku nek Satria Piningit itu namanya Eyang Bangit. Nah, itu pun dangu, pun sepuh. Makanya kan kalau babagan Satria Piningit itu pun dari dulu udah ada. Dan sebetulnya itu juga sudah diperjalankan, caranya sekarang tinggal tinggal memetik hasilnya, sudah diperjalankan dari dulu Sudah diperjalankan. Nah ini kadang ada yang baru memedar tentang perjalanan proses, padahal kan itu sudah berjalan lama Saya kadang melihat ada juga penerangan yang masih melakukan perjalanan tapa brata dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sendiri, beliau itu sudah lama dalam tapa bratanya dan sekarang ini tinggal untuk
memblokos utokan gitu loh. Blokos. Menurut saya gitu loh Gus. Iya. Eh, Karena nanti kan Condro Suryo Dimuko itu atau yang bangit itu kan memang dampingi Satrio Agung. Kalau Satrio Piningit ya nggak kelihatan sampainya di pingit. Nggih. Tapi kalau Satrio Agung diwujudkan, ya nanti kan banyak orang, oh ya itu Satrio Piningit. Tapi Satrio Piningit itu yang goib, hanya bisa ditembus sama memang benar-benar yang diizinkan sama Gusti Allah, Nggih. sama Tuhan yang Maha Esa. Iya. Terus kalau yang satunya lagi itu Gus gimana Gus? Yang pun Ya, tadi kan panjenengan ngendikan Eyang Condro Dimuko. Iya. Dan yang satunya lagi ya yang bangit yang sama, bangit sama, sama. sama. Gitu. Yang Sosok sama. yang sama. Sosok yang sama. Dan mau menembus beliau pun itu nggak sembarang, karena terpingit. Ya itu yang punya yang pegang apa namanya, memang yang nitisi wahyu para raja dulu. Nggih. Itu tapi kan dari malaikat Jibril. Iya. Berarti pinayungan wahyu gitu. Pinayungan wahyu. Hari ini kan teng Gunung Krakatau sebelum meletus. Saat ini pertapannya pindah teng Galuh Purba. Kalau boleh tahu apa? Danau Purba. Galuh Purba. Nah, Galuh Purba ini tanya boleh nggak supaya Nggih. tambah gayeng dan tambah jelas ini Nggih. semuanya. Ini kira-kira posisinya di mana Gus? Galuh Purba niku nggih Gambaran saja. teng Pancer, dari wilayah Klaten hingga sampai mentok Banyumas. Nggih. Bisa karena gerbang negeri Sabah itu kan dari Klaten itu. Nggih. Klaten, Jogja, Magelang, Wonosobo, Sampai Banyumas. Purworejo, Bumen, Banyumas. Baratnya Banyumas, wetanya Klaten. Jadi ini sebetulnya mengurutkan benang merah. Mengurutkan benang merah. Karo ngumpulke bolong pisah. Nah, ngoten niku. Nggih, alhamdulillah. Mungkin Kang Moyo dilanjut, ada yang mau dipertanyakan lagi, bebas. Itu aja dulu. Cukup. Nggih. Mungkin suatu saat nanti kita harapkan Gus Jus ini gantian ya ke tempat kita nggih. Insya Allah. Monggo nanti Manggen, bisa Pak silaturahim. nggih. Nanti menghadiri acara Kamis Kliwon, acara makan-makan. Insyaallah. Matur Itu nuwun. sebentar. Nggih. Nggih, gitu aja Kang Moyo, bisa ditutup, bisa dilanjut lain kali. Ya, demikianlah bincang-bincang santai dengan Gus Jos bersama Kang Togo. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau-beliau ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rahayu. Rahayu. Ambil Pak D. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, kuwi padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung.